Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam. Wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi masawdihi dhalam wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'uhum bi ihsan ma ta'aqabat al-layali wal ayyam amma ba'du. Faya ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yare mangken dan gula badaneng yare sekapeng telopolo insyaallah itma musyahr dari Ramadan tahun mangken 1446 Hijriah. Berarti hari terakhir perjalanan rohani kita ya tahun mangken ya bulan Ramadan tahun mangken. Dan gula mungkin akan menyampaikan perjalanan jasmani kita berkenaan dengan safar. Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-safaru qit'atun minal 'adzab." Perjalanan area sepotong dari siksa azab. Kenapa? Dawuh Nabi lanjut telepon, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Salah satu dari benar tak nyaman ngakan, tak nyaman minum, Nabi artinya mencegah tak nyaman tedung. Fa idza qada matahu lamun salah satu dari dalam menyelesaikan hajatnya mari fal yu'ajjil ila ahli, maka segera dia pulang ke keluarganya. Jadi hadis kan itu para Rabu bani pas azab siksa punten kan itu pada guna ulama kan itu al adzabud dunyawi bani adzab ukhrawi. Samanya mana perjalanan tegak pun naik pesawat pun apa pun paling tak nyaman pun. Asaren orang haji semua mana. 11 jam perjalanan dari Jakarta ke Jeddah. Entah tak nyaman tanah asaren sama tak nyaman. Tekan to bani jadi duniawi nah ada pun duniawi pun ringan kan. Tak nyaman ngakan, tak nyaman tedung. Baik, makanya dia pun Nabi fa idza qada nahbatahu falyu'ajjil ila ahli. Kan urusan dunia. Dia pun ulama kalau urusan ukhrawi ya kata perjalanan haji gitu kan juga perjalanan yang wajib dikerjakan karena haji atau untuk perjalanan dalam peperangan kalau jelas gitu. Maksudnya tegak pun tak nyaman ngakan, tak nyaman minum, ini nyaman wajib menghadapi kewajiban. Terus kali itu hadis saya tadi mukaddimah dari kajian kita pagi hari ini berkenaan dengan safar itu berarti saya akan berbicara masalah sholatu as-safar, sholat berkenaan dengan perjalanan. Sepertama qasrus sholatir rubaiyah, memindahkan solat 4 rakaat duhur, asar, isya. Kan itu namanya qasru ar-rubaiyah, as-salawat ar-rubaiyah. Dalam perjalanan iki tengulah oleh mengqasar solat. Nabi ampun boleh mengqasar solat berarti betul kau boleh menjamak. Qasar bisa ijamah. Saya jama apa? Duhur, asar, maghrib, isya. Juga kecuali subuh karena setong salat kan. Terus siapa napa dari sekian pendapat ulama tentang minimalnya jarak atau banyak khilaf antara ulama dari beberapa hadis juga. Karena tidak ada qaul pasti dari Nabi jarak sekian minimal sekian subuh. Malah dalam satu hadis sahih perang Tabuk
Nabi kadin to 20 hari mulai perjalanan sampai dari Madinah sampai ke Tabuk sampai selesai tuntas perang 20 hari beliau mengkosor sholat ya kosor selama 20 hari pembukaan kota Mekah sampai belulas hari iki. Namun ulama kan to bada riwayat tentang minimal kosor Kak Dinto seori kaunitin pula Kak Dinto minimal belum polo kilo. Oke. Kenapa riwayatnya? Ada riwayat mengatakan bahwasanya riwayat Kak Dinto sittata asyara farsakhon 16 farsakh 16 farsakh itu sami sarang 40 belu mil. Dan kalau mau dihitung, kan rata-rata 80 kilo. Baru mengatakan belum puluh kilo. Ampun mundur belum puluh kilo pun. Tadi tompon. Seanya mah perjalanan ini. As-safarul urfi. Selakas menabak kebiasaan pun. Singko mau bergiat, anu sausafir. Cuma saya Arab, anu sausafir. Ila Sumenep. Asafar ke Sumenep sama kan. Pas kosor semua ke Sumenep 30 kilo dari kantor benih safar ke Sumenep gitu. Mana bika Penggalan kan bisa 90 kilo ke Penggalan sebab 100 ke Penggalan gitu. Kita gelis tahu 90 dari Kak Dinto. Kita pun bisa minimal jarak boleh kita mengkosor sholat. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni pun kata Mas Ibnu Hambali dalam mazhab Al-Imam Ahmad ada bahwanya kosor tidak boleh kurang daripada 16 farsakh, tak boleh kurang dari belum polo kilo. Nah, ada Imam Ahmad wal farsakh salah satu amyalin. Kita sebut lagi dalam kitab Al-Mughni sareng Ibnu Qudamah. Tapi belum polo kilo kata pun kita pegang itu jarak minimal untuk salat kosor. Mana bijama mudiki beri keterangan karena jamak kita tidak berhubungan dengan jarak. Makanya berdasarkan kaidah al-qasru min ahkamis safar. Mengkosor salat kadang hukumnya kadang berlaku untuk perjalanan saja. Sempak posisi 2 zuhur asar isya. Khusus dalam perjalanan. Wal jam'u min ahkamis safar wal hadar. Tining menjamak solat zuhur ya gabung asar, maghrib ya gabung isya kan toh bisa berlaku di perjalanan dan bisa berlaku tidak dalam perjalanan ketika kita mukim ada di rumah tidak dalam perjalanan kan toh hidupnya antara qasar sareng jamak. Oke, para bisa mulia terus contoh halal kalau Nabi pun belum bolong pun jadi patokan kita. Terus ketika kita pergi pada orang jadi perenduan antara ke Jakarta depak ke Jakarta siapa napa arif ketika dia ada di Jakarta Kak Dinto boleh mengkosor atau menjamak atau dan menjamak. Nah, kalau ada khilaf juga antara ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i Kak Dinto mengatakan 4 hari. Mun lebih dari parah tak oleh kosor. Tak oleh kosor. Okay. Bada ada Al-Imam Abu Hanifah sampai 15 hari. Boleh mengkosor, boleh dijamak juga. Imam Syafi'i per hari boleh mengkosor jamak. Barin parah tak kenging. Kayak pun Imam Syafi'i. Okay. Kak Dinto teorinya macam-macam itu. Kalau ada keterangan pasti dari Nabi bahwa sekian harus tidak boleh mengkosor, tidak boleh menjamak. Ada keterangan dari Nabi SAW. Kan itu masalah dengan Nabi itu. Abu Sa'id Al-Bin Musayyab dari tabi'in dari sahabat mengatakan, kalau saya, kalau engkau mau iqamah di suatu tempat 4 hari 4 malam, maka boleh kamu mengkosor. Kalau lebih dari itu harus di itmam sempurna ke barokah. Contoh
kita sebutkan sebagian dari pendapat ulama Ahlul Qarintoh ini. Bahwa dia berpendapat selama dia bertempat di suatu tempat bukan daerah dia, dari Madura, dari Perenduan ke Jakarta, sebenarnya Jakarta itu masih dalam hajatnya dia. Contoh dari Jakarta mungkin engkau laku antara ke Bogor, boleh ke Jakarta boleh. Boleh kata engkau laku antara ke Sukabumi, kalau kan perjalanan pun. Engkau laku antara karya, engkau laku antara Tanjung Priok dari Jakarta Pusat. Selama itu masih dikerja untuk hajat dia, boleh dia menjamak, boleh dia mengkosor. Tadi toh. Terus, bagaimana Pak? Hukum Nabi dalam perjalanan, bolehkah kita melakukan sholat tatawwu, sholat sunat? Ketika kita mengkosor, duhur 2 rakaat, asar 4 rakaat. Oleh napa punten aqobliyah sareng ba'diyah. Kan repot kan? Mau dikosor sholatnya. Nah, qobliyah sebelumnya 2 rakaat. Ba'diyah nabilah untuk asar gabung. Marin duhur kok ba'diyah 2 rakaat. Makanya ulama ada bu bagi sebagian daripada Hasan al-Basri, sahabat-sahabat Nabi walaupun dalam perjalanan mereka juga masih bertatawwu, melakukan sholat tatawwu sunat sebelum sholat safar, ben lastarina sholat safar. Sementara al-Imam Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, la yushra'u tatawwu ma'al faridah dalam perjalanan bersama. La qablaha wa la ba'daha illa fi jawfil lail. Tak dianjurkan orang safar kosor salat ke atau ijamah atau kosor dan jamaah, tak usah tadak tatawwu sebelumnya bermarinah kecuali salatul lail, jelas qiyamul lail. Qiyamul lail. Tapi sebelum subuh, karena subuh kan tak ada jamaah, tak ada kosor. Mun subuh kosor apa yang rakaat tu. Terus ada Bu Ibnu Umar, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu salati." Mun lakar sengko Arya ngalakro ngalakon surat sunnah. Nah, dalam perjalanan la atmamtu salati. Pas sampur kan salat. Maksudnya tak kosong, tak jamak. Parokaan sebelum duhur, salat duhur parokaan. Badan duhur 2 rakaat. Cek saking cek pun Ibnu Umar, cek yang sengko are ngelakukan salat tatawwu qobliyah ba'diyah, pas sampur betul salat. Tapi karena ala dikosor udah kadin tampon sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekatun tasaddaqallahu lakum faqbalu sadaqatahu. Karena jadi sedekah dari Allah, karena sedekah kenapa sedekah Allah. Terus boleh dari Jabu bahwa Ibnu Umar melihat beberapa orang mengatakan pembelian dia, tapi ada beberapa dia benar akhir mengucap orangnya sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Saya sekian tahun bersahabat dengan Nabi, saya tidak pernah melihat dia sholat lebih dari 2 rakaat. Jadi ketika dikosor dulu 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Nah, wa sahibtu Abu Bakr falam yazid ala rak'ataini. Sengkok dia bersahabat dengan Abu Bakar, dengan Abu Umar, tak nambah dari 2 rakaat. Kemudian ketika sholatnya itu dikosor. Pas maos laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada dari Rasulullah bagi kalian uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh hadis rawahu Bukhari. Saya disebutkan ke Abdullah bin Umar, hadis mauquf. Hadis mauquf. Baik. Berkenaan dengan perjalanan mungkin Abu. Kok kayaknya perjalanan di hari Jumat. Nah, di hari Jumat tidak ada larangan perjalanan di hari Jumat. Perjalanan tak boleh bersafar di hari Jumat. Nah, tidak wajib
orang dalam safar untuk mengerjakan sholat Jumat dalam safar. Contoh, tidak ada kewajiban orang yang musafir untuk melaksanakan sholat Jumat. Kak Dinto ampun dikatakan sepakat ulama amat, jumhur ulama mengenai. Di antara dalil yang paling kuat, ini Kak Dinto, ketika Nabi SAW dan para sahabat berhaji wada. Waktu tanggal sanga bulan Dzulhijjah, mana Pak? Tepak ke arah Jumat. Tepak ke arah Jumat. Ketika wukuf di Arafah. Napa sih lakukan Nabi SAW? Punten. As-salat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamak takdim. Jamak takdim. Ben kantos makin kantos berlangsung. Kali itu saya sebut sama orang Nabi wukuf tepat hari Jumat pada berwukuf Nabi SAW, saya sebut dengan Al-Hajjul Akbar. Nah, sebagian kecil ulama mengatakan gitu. Tapi jumhur ulama mengatakan istilah Al-Hajjul Akbar Kak Dintoh khusus tanggal 10 bulan Dzulhijjah hari berikutnya. Yaumul Hajjil Akbar tanggal 10. Baru mengatakan tanggal 9-nya juga Hajjul Akbar. Beni pun hari Jumat. Beni pun hari Jumat gitu kan. Tapi saya banyak Hajjul Akbar tanggal 10 nah yang kita tahu Idul Adha. Tapi para Rabu Nabi wukuf ya Jumat lagar punya keistimewaan tersendiri dengan beberapa puluhan kekhususan yang ada pada hari Jumat. Maka kita wukuf dari Jumat punya kelebihan tersendiri. Maka Nabi pada rumor kata-kata apa? Ta'an mun Saudi Arabia yang mentepak ke hari Jumat, mun wukuf nang Arafah, coba pun pemerintah. Coba bayangkan. Kira gempang tu hari tepak ke hari Jumat, ogo pi ke hari Kamis. Atau orang ke hari Setoh. Bodoh rumor boleh bodoh isu. Mun hari Jumat wukuf di hari Jumat, gaji pegawai di Saudi mau naik. Kan itu juga sobong. Kan itu urusan akhirat nih kah, urusan dosa rajin nih kah. Sampai yoba bodoh tepak ke hari Jumat pas yoba cuma tetap Saudi kata untuk bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan tetap ikut hasil dari ru'yatul hilal. Jadi Nabi Indonesia namung Nabi ru'yatul hilal kan to nang Indonesia umum kan to untuk Syawal, Nabi Saudi 1 Dzulhijjah pun dimulai ru'yatul hilal. Tanggal sanapa? Buru pangki bila tanggal sanapa? Hari Arafahnya. Menabila hari Jumat juga. Okey. Tak pasal benih-benih gila alasan kita buntan. Jadi ketiban apa terus makin masalah bepergian di hari Jumat. Kita Rabu semulja dan kurang ada apa dimin. Ulama sepakat. Jumhur ulama sepakat bolehnya bepergian hari Jumat sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Sepakat ulama berkata itu. Ulama juga sepakat bahwasanya tidak boleh tidak boleh bepergian ketika sudah Jumat masuk. Pon berjen hari Jumat duhur taulai juga. Kantor ulama. Karena bagi laki-laki berarti laki-laki harus hadir ke hari Jumat. Kadin ini. Tapi terus apa? Kati berapa hokomah kalau dia itu bepergian kemarin subuh setelah sebelum Jumat, sejam sebelum Jumat. Kan itu beda khilaf antara ulama. Kenapa? Al-ahwat tarkuhu khurujan minal khilaf. Lebih hati-hati tidak usah bepergian keluar dari khilaf antara ulama segala kan itu. Tapi kenapa dia pun jumhur ulama jumhur mengatakan kan antara Nabi khilaf sepakat boleh bepergian sebelum subuh, sebelum terbit fajar. Terus sepakat untuk tidak pergi ketika masuk waktu duhur, waktu Jumat. Ampun azan
Nah, ampun berjenah ada betul. Tapi antara sebelum Jumat sampai mulai dari ba'da subuh, kemarin tulul fajr sampai ke sebelum Jumat, kayak itu pada khilaf. Selebih afdal al-ahwat berhati-hati tidak usah bepergian. Tapi dapat juga kabul ulama warrajih jawazuhu. Nah, dan kadin toh qaulul jumhur. Kan itu pendapat jumhur ulama, pendapat Umar bin Khattab, bukan saya dinto, pendapat beberapa tabi'in, dari imam seempat kan itu diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Malik membolehkan antara merena sepuh sampai sebelum Jumat. Pendapat juga pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i kan itu fil qaulil qadim. Pendapat beliau yang pertama dulu, tapi ketika beliau sudah pindah ke Hijaz ke Mesir, beliau terus berubah pendapat. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan makruh. Nabi sebelumnya Jumat kak dinto, pun terbit fajar sebelumnya Jumat. Tapi saya rojih jumhur ulama berbu kenging tak apa-apa. Setahun tempo Umar dinto keluar ada Jumat. Beda orang keluar hari Jumat. Ki zaman Umar bin Khattab. Pas ngocak orang kat dinto. Laula annal yawma yawmul jumu'ati la kharajtu. Cek saking hari setiap hari Jumat sengkok mangkatlah bepergian saya. Napa dia Buna Umar? Ukhruj fa innal jumu'ata la tahbisu an safarin. Keluar dan pergi tuli mangkat karena Jumat tak menahan kamu untuk berpergian. Ya kan toh di antara pendapat Umar bin Khattab tak pendapat. Kan toh dia ba'da subuh sampai sebelum Jumat. Jadi kalau sepuluh kalau sangat gitu kan. Berbeda riwayat juga Abu Ubaidah kan toh sahabat yusafir yaumal jumu'ah wa lam yantazir as-shalah. Bepergian hari Jumat tak ada entek solat Jumat. Terus Al-Imam Syihab Az-Zuhri suatu ketika pergi di hari Jumat kulaku waktu duha. Nah, pas beri saya ngucap, mak penjenengan hari Jumat. Napa jawab beliau? Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam safara yaumal Jumat. Nabi pernah juga safar di hari Jumat. Nah, kan itu. Terus bagian akhir mungkin di masalah jamaah. Jamaah. Mana Nabi daripada dalam perjalanan dan mengkosor solat dengan syaratnya jarak sekian, secara otomatis juga boleh menjamak solat. Mana Nabi tai jamak tak apa pun. Mana Nabi jamaah haji kan mungkin di channel kan tapi tak mengikuti mungkin karena jamaah haji ini rata-rata kan langsung dari Mekah langsung ke Arafat. Tanggal beluk langsung ke Arafat. Nah, mana Nabi saya jamaah haji saya nurut sunnah kan itu bermalam tanggal 9 di Mina. Waktu berada di Mina kan ke Rabu angkat mungkin tanggal beluk hari Jumat mangkat dari Mekah ke Mina sebelum ke Arafat. Selama di Mina ada ente sampai laku sepuh. Selama di Mina kadento solat kosor tapi tak jamak. Sedikit mangkat sebelum zuhur ke Mina sejarak 5 kilo dari Mekah. Nginep ikut semalam sunat apa-apa nginep. Nah, zuhura 2 rakaat. Terus tak jamak dah. Asar 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 2 rakaat. Tak jamak maghrib isya. Terus subuh. Nah, laku ada setelah salat subuh, guru mangkat ke Arafah. Ini Arafah laku kata sangat kan ada setok. Nah, kan itu 9 jam bulan. Zuhur, asar, jamak takdim 2 rakaat di satu waktu. Terus maghrib isya bagaimana Pak? Maghrib isya'an kak dinto mana bila tarki ibadah dengan Arafah sementara dengan jumlah sekian juta jamaah kak dinto boleh dikosor isya'nya jamak dan maghribah. Jamak takdim karena maghrib ada kan bagian waktu maghrib. Tapi mana bila mau dijamak di Muzdalifah, kan perjalanan Muzdalifah dari Arafat ke Muzdalifah. Mungkin dari Arafat sebelum maghrib tapi perjalanan padat. Terus macet kan. Baru dikit jamak takhir dapat di Muzdalifah solat ekor.
Maghrib isya di jamak takhir. Bagian isya waktu isya tapi jamak takhirnya. Jamak takhir. Ponapa oleh perjalanan Kak Rinto sebelum nama berangkat perjalanan boleh tidak kita mengkosor sholat dalam perjalanan dari rumah ke Jakarta sebelum zuhur tak datang bis menjelang zuhur bis tak datang gimana perjalanan? Sebagian ulama mengatakan oleh dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Benar itu lebih fokus untuk dikerjakan. Jangan mengkosor karena dia belum dalam perjalanan. Kita dalam perjalanan boleh dijamak, tidak boleh dikosor. Jadi apun azan zuhur, salat zuhur Pak Rokana, asal asar Pak Rokana, terus bepergian bepergian tak apa-apa mungkin tapi boleh kosor tentu tak ikut pendapat Pak Bintu mungkin di jamak boleh dikosor jangan karena ketika di rumah makanya ketika kita ada di rumah itu boleh di jamak contoh boleh mungkin sebulan perjalanan dari Malang mangkat dari Malang badal asar terus sampai ke Surabaya sampai ke Bengkalan sebulan Maghrib tunggu kita sholat bis ta'ambu dapat kelompok tentulah kita sholat maghrib tak sholat isya oleh jamak tapi tak oleh kosornya jadi maghrib kalau rakaat dapat ngukul sangat coba ke kelompok kalau sangat sholat maghrib kalau rakaat isya pak rakaat tak oleh dua rakaat boleh. Tapi ketika dalam perjalanan dapat kamu kesan bis ambu kalau belum karena isya itu dalam perjalanan boleh dikosor misalnya jadi maghrib jamak takhir menjelaskan maghrib pada guru isya 2 rakaat karena masih dalam perjalanan insyaallah jelas tapi yang lebih depan kelompok tak boleh kosor tak boleh. Terus tata cara kenapa sholat itu saya jelas beberapa hadis yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Nabi pada awal berangkat sebelum zuhur. Mungkin pertama ini dalam literatur. Dalam perjalanan sebelum mungkin berdapat ke Jakarta. Mungkin kedua engkau turun di Jakarta ada. Tak kamu kat di mana? Di hotel atau di rumah famili Jakarta. Terus ijamah, terus kosong, ini tak kenapa. Tak kamu kat di mana? Jadi cara pertama menambilkan kaum dijamah takdir boleh. Jadi bagian zuhur, guru asar jamaah takdir. Maghrib bila dapat maghrib ini kalau isya berapa? Menuju jamaah takhir boleh juga kalau mau di jamaah takhir. Bila kalau takhir tapi dikira maghrib isya, terus zuhur ke asar. Ini tak mana. Contoh dalam keadaan nazil tak makan di mana. Ketika mau bepergian, contoh kasusnya Nabi ini ketika dalam satu peperangan, kalau beliau itu masih ada di tenda di kemah, berampon tergelincir matahari, dan bagian zuhur, maka beliau sholat di tenda beliau, di tempat tinggal beliau, di rumah beliaunya. Nah, zuhur, guru asar, baru terus berangkat juga. Nah, begitu juga kata maghrib. Bagian maghrib, nah, beliau sholat maghrib, sholat isya, 2 rakaat, langsung berangkat. Tapi Nabi berangkat sebelum zuhur, mangkat dari Plenduan, Mall Sapolo, terus antara ke Surabaya sampai zuhur itu. Lah biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah takhir. Jamaah takhir. Berangkat Mall Sapolo dari Plenduan bis. Kapunggalan kon
depa soboje depa asar ya jamak takhir. Boleh di jamak takdim boleh dalam perjalanan ya. Contoh, maka di dua naik mobil sekeluarga. Contoh, sebelum zuhur. Kol 10. Depa sampang ampun depa zuhur. Kol setengah 12. Boleh jamak takdim ini. Mungkin zuhur 2 rakaat, syarat 2 rakaat. Tentu jamak takdim karena dikerjakan di waktu sholat pertama sholat zuhur. Sekarang itu maulid juga. Nah, maka sebelum maulid perjalanan berikan dua sebelum maulid. Depa kepakasan maulid. Intar ke Surabaya. Pon jarak ke depan. Boleh. Depa kepakasan jamaah takdim sholat maulid dimin insya 2 rakaat. Insya 2 rakaat. Malah berpendapat ketika seseorang bepergian kalau sudah keluar dari buyutatul qaryah, keluar dari desa, rumah-rumah di mana desa dia, ketika Nabi tren 2 ampun keluar ke sisa lain, ampun boleh dijamak dan dikosong. Dapat kendrong besen, dapat gentalan, jamak kosong. Tapi perjalanan juga minimal belum pulau kilo lah kak. Bini antar ke Makassar dari jamaknya sampai halo. Talang jamak kosong. Bini antar ke Makassar. Perjalanan tidak mau dipenuhi syarat-syaratnya. Lakar mau bepergi. Sekarang itu apa bu? Terus jamak ketika terjadi jamak sholat ketika terjadi hujan deras. Ini contoh hujan terus waktu duhur terus tak buang terus. Imam memutuskan kita jamaah asarnya. Jamaah. Badat yang peristiwa juga. Nah, ketika hujan Epidioki zaman sahabat langsung di jamaah. Dan gula 2004 nanti pengalaman pribadi juga dengan Mekah Masjid bin Baz terus hujan. Terus maulid. Imam memutuskan mau dijamaah. Lokor terus hujan. Walaupun reda setelah itu hujan termasuk sampai isya gitu kan. Ampun reda sebelum isya reda tak apa-apa. Nah, dijamaah. Tapi tak oleh kosong lah. Tak oleh kosong lagi tetap mau isya 4 rakaat. Berarti setelah kesokan jamaah tetap menunggu di masjid. Karena alasan apa? Mungkin karena jalanan becek, mau apa? Sejelaskan kon rukshoh. Kemudian boleh menjamak sholat karena sakit, karena sungkan. Mana bisa jamun suriyun. Jamun suri kad itu duhur akhir, asar segera dikerjakan. Maulidnya diakhirkan, isya segera dikerjakan. Ketika itu jamun suriyun karena sungkan. Ini saya istihadah karena itu dianjurkan melaksanakan jamun suri. Jadi duhur 4 rakaat di akhir waktu. Menunggu adzan asar langsung sholat asar 4 rakaat. Sekitar dengan maulid. Maulid diakhirkan, selesai maulid nunggu isya langsung sholat isya. Contoh buku wanita saya ini saya istihadah. Nah, kalian baik. Malah Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat boleh seseorang itu menjamak sholatnya karena kesibukan dia yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan. Beliau memberi contoh dan kita rekor contoh ya juzul jam'u lit-tabbah wal khabbas wa nahwihima mimman yukhsha fasadu malihi. Boleh seorang tukang masak ngurus orang yang banyak jamak sholat zuhur asar. Semangkian saya paling real dokter bedah ketika melaksanakan operasi. Contohnya dia itu harus mengerjakan operasi mulai dari sebelum zuhur. Ternyata sampai begitu asar tak lestari. Tapi sebelum maulid bisa selesai. Dan tidak boleh berhenti. Harus dijalankan terus sampai tuntas. Kita boleh jamak takhir. Boleh di jamak takhir. Parokaat kan bukan dalam perjalanan. Atau sebuah itu
sampai balik ampun dapat bajanya duhur waktu operasi akan refuskan jam sampai maurib bahkan setelah maurib, maka dokter Karinto dibolehkan untuk sholat duhur keadaan rakaat, huruf asar rakaat menjalankan operasi. Ini juga tak apa-apa. Ya kan tuh lil hajah ya. Termasuk jamak karena hajat. Nah, para muslimuljah mungkin sekali toh saya pada Pak masalah sholatus safar kali itu. Nah, qasran wa jam'an sareng lain ekon. Insyaallah. Matur sekalang tong mohon maaf contoh mau terakhir minal aidin wal faizin untuk besok hari Senin ini karena apa-apa para Rabu ning Saudi. Nah ternyata di satu wilayah hanya kota kecil hanya Tumair kado bari sore ampun kelihatan bari sore Saudi maksudnya gula berarti mualmah ni kan bari Saudi ampun kelihatan bulan berarti Saudi mungkin hari Ahad Kak Dinton Tumair kan to pada kota kecil di 140 kilo ibarat dajana Riyadh kadisa bulan yang kelihatan sepudak dengan Tumair kan ngomong lain-lain tidak kelihatan itu maya. Jadi Saudi ada mungkin Idul Fitri dan kula saja pasti laku nampun karena telah bolo Ramadan epon ini sekadin toh sekedar pemberitahuan kereng kita tutup lekok kalaban kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.